may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Alhamdulillah, dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di malam Jumat. Insyaallah melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an yang sudah kita bahas beberapa bulan, beberapa tahun mungkin ya Pak. Alhamdulillah bisa istiqomah, dan saya yakin ibu-ibu bapak-bapak juga tidak ada yang berniat untuk berhenti dari mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan niat-niat kebaikan kita menjadi pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat, dan mudah-mudahan tentu pahala itu bisa kita dapatkan dan bisa kita temui nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, seperti tadi disampaikan, di bulan yang lalu tidak hadir. Mohon maaf karena ada bentrok jadwal. Tadinya sudah sepakat dengan Al-Ustaz Nurdin, tapi karena ada halangan juga beliau ternyata akhirnya tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Sudah surat apa ibu-ibu bapak-bapak masih ingat? Al-Mutaffifin sudah selesai atau belum? Belum. Masih ada satu episode lagi dari surat Al-Mutaffifin yang belum kita bahas, yaitu episode terakhir ayat 29 sampai ayat 36. Yang mana hadirin ikhwatul iman, di episode kedua, di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang orang-orang yang beriman. Gitu ya, orang-orang yang beriman itu digambarkan mereka itu catatan amalnya itu lafi illiyin, ada di tempat yang illiyin, di tempat tinggi. Dari kata alin gitu ya. Di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Nah, di sana ada kitab catatan amal manusia disimpan. Nah, lalu Allah juga membahas di pembahasan sebelumnya, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang kebaikannya berlipat ganda, itu tempatnya di surga. Di surga yang penuh kenikmatan. Ada juga yang menyatakan ini nama surga, di surga naim. Alal aroiki yanzurun, mereka saling memandang, kemudian terlihat di wajahnya wajah-wajah ceria. Mereka diberi minum dari rahiq al-makhtum, dari minuman yang khomer yang tertutup, yang suci, yang tidak tercampur oleh campuran-campuran yang campuran-campuran yang akan merusak kemurnian air itu. Berbeda dengan di kita kan, di alam dunia ini kan yang namanya minuman semakin dicampur semakin enak. Nah, di akhirat nanti rahiqim maktum, ada minuman-minuman yang murni dan tidak ada campuran. Lalu hadirin ikhwatul iman, kita muhumisk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang hendaklah yang minuman itu ditutup ya, kemudian ujung dari minuman itu ya penuh kenikmatan, wangi sewangi kasturi,
maka berlomba-lombalah kita untuk meraih kenikmatan surga. Nah, hadirin ikhwatul iman, bisa dibaca ulang lagi tentang ayat-ayat tersebut. Intinya surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Maka seperti yang saya tanyakan 2 bulan yang lalu, masih ingat? Ibu-ibu, bapak-bapak mau menikmati itu sendirian atau mau bersama dengan keluarga? Aku kasih bapak nage sorangan weh gitu. Atau bapak-bapak aku kasih mama nage, kalau kang doja banyak menguji di dunia sorangan weh ka surga. Nah, hadirin ikhwatul iman, kalau punya pemikiran seperti itu bukan pemikiran ahli surga. Sebab pemikiran ahli surga itu adalah mereka digambarkan dalam ayat Al-Quran, mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang bertemu lagi di surga. Jadi tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka akan meninggalkan suaminya, istrinya, anak dan turunannya sendirian tanpa bersama-sama untuk menuju surga. Makanya tadi di muqaddimah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian dari ancaman api neraka. Nah, ya hadirin ikhwatul iman, sebelum masuk ke tafsir, ngobrol lahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kriteria suami soleh itu berapa? Ibu-ibu atau ya ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kriteria suami soleh ada berapa? Pertama, ganteng, ahli agama, terus apa lagi Bu? Kaya gitu ya. Kriterianya banyak atau sedikit? Suami idaman kriterianya banyak atau sedikit? Pasti banyak. Tapi di dalam Al-Quran cuma 1. Berbeda dengan kriteria istri idaman. Nah, ada berapa? Sama banyak, tapi tidak 1. Ya, ada banyak. Nah, ini merujuk kepada surat At-Tahrim. Di surat At-Tahrim itu kriteria suami soleh itu yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Suami yang terbaik adalah suami yang bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dari ancaman api neraka. Tapi kalau istri solehah ada berapa? Di ayat sebelumnya, di ayat kelima, asarobuhu intolakokunna an yubdilahu azwajan khairon min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayibati wa abkaro. Ada berapa? Ada 8, tapi yang 2 mah bukan kriteria. Anggap saja ada 6. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayibati wa abkaro. Sayibat itu artinya gadis, kebalik, sayibat itu artinya janda, abkaro artinya gadis. Itu mah takdirnya. Bukan pilihan, bukan kriteria lah itu mah. Tergantung selera. Ya, mungkin ada yang suka janda, mungkin ada yang suka gadis kan gitu ya. Bukan kriteria. Jadi kriterianya ada 6. Pertama, muslimatin. Istri solehah itu harus muslimah. Istri yang kedua mu'minatin. Mukminah, beriman. Sebab banyak istri yang muslimah tapi tidak mukminah. Banyak yang di KTP-nya Islam tapi tidak beriman. Muslimatin, mukminatin. Yang ketiga qanitatin. Qanitatin artinya taat, patuh kepada siapa? Tentu patuh kepada Allah dan patuh kepada suami. Sebab istri yang soleha dalam hadis nanti penjelasannya, mereka taat kepada suaminya, itu istri soleha. Qanitatin. Yang keempat taibatin, ahli taubat. Gitu. Ibu-ibu suka berbuat salah kepada suami?
Sering itu. Sering suka minta maaf tidak? Nah, kadang-kadang ada yang nasi bapak we minta hampura gitu ya. Sampai ada ungkapan kan, woman's always right. Perempuan itu selalu benar. Bagaimanapun kondisinya, yang salah adalah suaminya. Yang benar adalah laki-laki, kan gitu. Makanya istri solehah mah nggak begitu, taibatin, tukang bertaubat. Kalau salahnya ke Allah ya taubatnya ke Allah, salahnya ke suami ya taubatnya ke suami, taibatin. Yang kelima, abidatin. Abidatin, ahli ibadah, rajin beribadah. Ya rajin ibadah ya, ibadah-ibadah yang disunnahkan tentu. Yang terakhir, yang keenam, saihatin. Saihatin itu yang mampu menahan diri. Kalau di dalam terjemahnya ahli saum. Ahli saum. Nah itu 6 kriteria istri solehah menurut surat At-Tahrim. Licik katanya. Kalau bapak-bapak cuma 1, hari ibu-ibu harus 6. Ya enggak? Nah, ibu-ibu bapak-bapak kenapa 6? Sebab dengan 6 ini ibu-ibu bisa menyelamatkan diri dari ancaman api neraka ketika suami tidak bisa menyelamatkan. Makanya contoh yang jelasnya di surat At-Tahrim itu, di akhir surat At-Tahrim itu diberi contoh 2 istri paling celaka dan 2 istri ahli surga. 2 istri paling celaka siapa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata imro'atani kan gitu ya. Dua-duanya itu ada di bawah bimbingan Nabi, tapi karena kafir tidak bisa diselamatkan oleh Nabi, baik itu Nabi Nuh ataupun Nabi Lut. Jadi suaminya soleh, istrinya tersoleh, salamet tuh. Ente. Nabi suruh Pak Haji tadi badai ka surga nyalira. Tidak bisa, suaminya soleh, istrinya juga harus soleh. Ya pangkat Nabi wae gitu, nukudu nama yang seharusnya bisa menyelamatkan, ketika istrinya tidak mau, ya tidak bisa selamat. Lalu kriteria, contoh kriteria istri yang soleh siapa? Yang pertama Maryam yang disebut di surat At-Tahrim itu. Yang kedua istri Fir'aun. Dua-duanya juga tidak punya suami yang soleh. Maryam tidak pernah menikah, gadis teh. Makanya tadi di kriteria istri ada sayyibati wa abkaro. Janda itu gambaran dari perempuan yang sudah menikah tapi suaminya tidak soleh, atau memang tidak punya suami, atau punya suami tapi tidak bisa menyelamatkan. Makanya contohnya adalah Asia istri Fir'aun. Dua-duanya masuk surga, Bu. Masuk surga, punya suami tidak? Tidak. Dalam arti tidak ada suami yang bisa menyelamatkan dia. Siti Maryam jelas-jelas tidak punya suami. Jadi ini contoh teladan untuk para gadis gitu ya. Jadilah seperti Maryam. Kalau ibu-ibu jadilah seperti Asia. Sejelek apapun Fir'aun, sejelek apapun suaminya, dia tetap mampu masuk surga. Karena apa? 6 kriteria yang tadi: muslimatin, mukminatin, qonitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Sajibati wa abkaroma itu identitas yang mungkin di dunia bisa jadi berubah-ubah dan berbeda-beda. Tapi intinya dengan 6 kriteria itu, ibu-ibu bapak-bapak, terutama ibu-ibu, bisa masuk surga walaupun tidak ada suami yang menyelamatkan. Tapi tentu contoh paling ideal adalah contoh Nabi Ibrahim, contoh Nabi Muhammad. Sebab 2 tokoh ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Di ayat yang lain kalau laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana keluarga Ibrahim dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua baik suaminya ataupun istrinya semuanya soleh dan solihah.
Tentu contoh terbaik untuk kita ya Rasulullah, atau lebih jauhnya Nabi Ibrahim yang ke surga itu tidak sendiri-sendiri, tetapi bersama dengan istrinya, pasangannya, dan anak keturunannya. Tapi walaupun misalnya Allah takdirkan ada di antara kita yang gadis selamanya gitu sampai meninggal, atau sudah pernah punya suami tetapi menjanda, Allah berikan contoh terbaik yaitu Maryam dan Asia. Mending kena jadi Maryam weh, atau mending kena jadi Asia weh, kan suaminya bukan Firaun, masih bisa diajak gitu. Firaun mah gak bisa diajak ngaji, suami ibu bisa nggak? Insya Allah. Tentu yang paling utama adalah dengan inayah dari Allah gitu. Sebab iya, makanya dalam hamdalah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi untuk melakukan amal soleh itu perlu pertolongan Allah. Jadi jangan berhenti berdoa, Bu. Dan jangan berhenti mengajak gitu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengajak keluarganya untuk terus-menerus beramal soleh, salah satunya hadir ke pengajian. Mudah-mudahan ke depan gitu ya. Ya doa kan ada yang diijabah langsung, ada yang ditunda dulu, tergantung ikhtiar kita juga. Maka jangan berkecil hati, ajaklah, tetap diajak gitu ya. Kemudian sini juga Pak Haji dan sekeluarga mengundang, tetap mengundang gitu. Insya Allah nanti inayah dari Allah tentu akan mudah-mudahan diberikan kepada semuanya yang hadir malam ini ataupun yang belum bisa hadir. Panjang ting Pak. Jadi nggak bahas bab keluarga. Sawios. Hadirin ikhwatu iman, kita lanjutkan ke surat apa tadi teh? Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat ke-36. Hadirin ikhwatu iman, surat Al-Mutaffifin ayat ke-36 ayat 29 sampai 36. Biasanya dibaca dulu, nggak apa-apa ya, kita langsung saja gitu ya. Langsung saja. Di ayat 29 sampai ayat 36 Allah menggambarkan sebaliknya dari ayat yang sebelumnya. Kalau di ayat-ayat sebelumnya membahas orang-orang mukmin, maka di ayat 29 itu mulai membahas orang-orang kafir. Orang-orang yang orang-orang kafir gitu. Cuma ungkapannya di dalam surat Al-Mutaffifin ini Allah mengatakan bukan innal kafirina, tapi innal ladzina ajromu. Sesungguhnya orang-orang yang ajromu. Ajromu itu dari kata jarimah gitu ya. Jarimah artinya perbuatan dosa. Innal ladzina ajromu. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa atau yang suka berbuat dosa, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, menertawakan. Di sini dua-dua ajromu pakai fi'il madi, yadhakun pakai fi'il mudhari. Menunjukkan ajromu itu sesuatu yang tetap ya, bahwa ya orang-orang kafir ini selalu berbuat dosa. Begitu. Baik dengan hatinya ataupun dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Makanya perbuatan yang di sini yang pertama dilakukan adalah perbuatan lisan mereka, anggota badan mereka. Yadhakun, mereka suka menertawakan. Jadi suka gitu kalau Islam itu menjadi candaan. Agama mereka dijadikan candaan, sesuatu yang ditertawakan. Bahkan orang-orangnya juga jadi bahan candaan. Nah, Rasulullah dahulu juga demikian, dan orang-orang beriman juga demikian. Ya, suka dijadikan bahan candaan oleh orang-orang kafir yang suka berbuat dosa itu. Oleh tokoh-tokoh Quraisy itu jadi candaan. Nah, sekarang juga kan demikian. Bahkan bukan hanya ke orang mukmin.
Orang mukmin dalam arti orang muslim, orang Kristen dan lain-lain juga suka dijadikan candaan. Ya, yang suka menonton televisi misalnya, ada yang pernah beberapa tahun yang lalu ada yang memparodikan sholat sampai ditangkap polisi kan akhirnya karena menjadikan agama sebagai candaan. Kemudian juga stand up komedian gitu ya, para stand up komedian komik gitu. Itu suka juga, ada yang suka melakukan candaan terhadap agama. Jadi ada dari bagian-bagian agama yang dijadikan sengaja gitu, sebagai bahan tertawaan, sebagai bahan candaan, padahal agama itu kan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bahan candaan. Hadirin ikhwatu iman, banyak itu orang yang seperti itu. Nah, ini sesuatu yang terlarang, menjadikan agama sebagai bahan bercandaan. Lalu orang mukminnya juga ya tentu mereka dihina, dicandai itu karena ya sesuatu yang seru aja gitu ya, membuat bercanda orang Islam. Bahkan bukan hanya dalam lisan, kadang-kadang juga kalau sekarang sedang musim-musimnya di internet itu ada memes dan lain-lain gitu ya, mencandakan umat Islam, mencandakan tokoh-tokoh Islam. Di Eropa juga sudah terbiasa, bahkan hampir tiap tahun di Perancis itu ada lomba karikatur itu ya, karikatur yang menghina Nabi Muhammad, itu hampir tiap tahun ada. Kanu minalladzina amanu yadhakun, mereka senang untuk mentertawakan orang-orang mukmin. Gimana saja caranya, Rasulullah dibuat gambar, dibuat karikatur, jadi bahan candaan, jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Nah, ini salah satu sifat orang-orang yang suka berbuat dosa. Wa idza marru bihim yataghamazun, wa idza marru bihim, dan apabila orang beriman lewat, yataghamazun, mereka saling mengerlingkan mata, mengedip-ngedipkan mata. Ini persis seperti apa yang sudah dibahas di surat surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu sudah jelas ancaman dari Allah. Wailun, celaka, likulli, bagi setiap humazatil lumazah. Humazah itu orang yang menjelekan, orang yang menghina dengan mata. Lumazah itu dengan lisan. Ada juga yang para ahli tafsir yang menjelaskan sebaliknya. Humazah itu dengan lisan, dengan cara menghina, mencaci maki gitu ya. Kemudian lumazah itu dengan mata. Jadi hadirin ikhwatu iman, wailun, biasanya ini dilakukan oleh orang kaya, alladzi jama'a mala wa'ad dadah dan seterusnya. Itu sudah dibahas sebelumnya. Intinya diulang lagi di surat ini penjelasannya, bahwa di antara sifat orang-orang kafir yang suka berbuat dosa itu suka merendahkan, menganggap hina, menganggap remeh orang-orang yang beriman, terutama karena miskinnya. Dahulu gitu ya, di zaman orang-orang, zaman Rasulullah, di zaman orang kafir Quraisy, kan yang mendukung Rasulullah itu adalah orang-orang yang miskin. Maka kemiskinan ini dijadikan candaan, kemiskinan ini dijadikan bahan hinaan mereka. Hadirin ikhwatu iman, begitu cara orang-orang kafir memperlakukan orang-orang yang beriman. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, dan apabila mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa itu pulang ke keluarganya, kembali ke keluarganya, inqalabu, mereka pulang fakihin dalam keadaan gembira. Gembira karena bisa kaya, merasa lebih daripada orang-orang mukmin, sombong ya, bahkan merendahkan baik dengan isyarat mata, isyarat lisan, dengan hinaan. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Inqalabu ila ahlihim fakihin. Mereka senang karena kayanya, sehingga mereka tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk bersyukur bahwa harta ini adalah pemberian dari Allah, dan seharusnya harta itu diedarkan, diputarkan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebaliknya orang-orang yang berbuat dosa ini, para pendosa ini,
mereka kaya tapi kekayaannya dijadikan kesombongan yang dengannya mereka bisa menghina-hina orang-orang yang miskin. Nah, itu karakter mereka. Nah, ketika pulang merasa bangga karena bisa menertawakan, merasa bangga karena punya banyak harta dengan gembira. Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, ketika mereka melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan innaha ulai ladallun, sesungguhnya mereka orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi menganggap kita sesat. Buktinya apa? Kalau memang agama itu benar, kata mereka, harusnya mereka kaya. Kalau benar agama itu benar, kalau benar agama itu Allah itu cinta mereka, harusnya Allah itu memberikan mereka kekayaan. Sekarang melihat buktinya, kita yang kaya, mereka yang sholat 5 waktu tiap hari tebenghar-benghar. Nah, itu cara berpikir orang pendosa. Jadi segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan dunia. Segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan harta. Kesuksesan itu ukurannya harta. Padahal untuk orang-orang yang beriman, ukuran kesuksesan itu adalah nanti di akhirat. Harta itu adalah ujian. Bahkan harta itu adalah yang membuat beban nanti di akhirat. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang para pendosa berpikirnya sebaliknya. Kalau kayak tadi, ya, jadi seperti tadi, orang-orang kafir biasanya berpikir kalau Allah memang cinta kepada manusia, kenapa dibuat miskin? Kenapa dibuat menderita? Harusnya buatlah kaya. Begitu. Nah, itu cara berpikir orang berdosa. Hadirin ikhwatu iman, bukan terlarang kaya. Kaya miskin itu ujian dari Allah. Baik kaya, baik miskin, semuanya ujian dari Allah. Hidup itu kan tidak harus dipisahkan antara miskin dan kaya. Sebab yang miskin butuh orang kaya, yang kaya juga butuh orang miskin. Bahkan kalau lihat di hadis riwayat Imam Al-Hakim, kalau tidak salah disebutkan bahwa orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Jadi orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya? Bagus, Bu. Termotivasi untuk jadi orang miskin. Jangan, Bu, jangan jadi orang miskin. Rasulullah tidak menyuruh kita miskin. Rasulullah menyuruh kita berusaha. Kaya itu takdir, miskin itu takdir gitu. Ya, Allah ingin kita jadi orang kaya sebetulnya. Tapi ujung-ujungnya baik kaya atau miskin semuanya ujian. Buktinya apa? Ya, buktinya banyak. Dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai orang-orang yang mukmin itu al-qawi gitu ya, mukmin yang kuat. Ya, Allah mencintai orang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Tentu bukan fisiknya. Bukan hanya fisiknya. Kuat fisik, kuat ekonomi gitu. Untuk apa? Bukan Allah cinta ya, kalimatnya al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min fi. Mukmin yang kaya ya, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini dhaif, dari orang mukmin yang lemah. Kuat lemah dalam apa? Dalam penjelasannya salah satunya dari aspek harta juga. Begitu. Kembali lagi hadirin ikhwatu iman, baik miskin ataupun kaya tentu itu takdir Allah, tapi ikhtiar itu wajib. Jadi 500 tahun itu kenapa? Ya karena hisabannya. Ya, kenapa bisa lebih dahulu orang miskin masuk surga? Masuk surga. Kenapa? Karena hisabannya tidak banyak.
Rek dihisab imahna ada imahna di kontrakan. Mau dihisab mobilnya, nggak ada mobilnya juga nggak punya. Mau dihisab emasnya, nggak punya emas. Jadi karena tidak banyak yang dihisab, masuk surga lebih dulu. Orang kaya itu lebih telat masuk surga. Kenapa? Karena hisabannya banyak. Ada mobilnya, ada hartanya, ada emasnya, ada rumahnya, semua dihisab dulu. Makanya dalam hadis lantazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, kan gitu ya, tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum ditanya 4 perkara. Salah satu pertanyaannya adalah an malihi, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta mah 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu, halal enggak didapatkannya. Yang kedua wa fima anfaqahu, dikeluarkannya juga kemana. Makanya hisabannya lebih lama, karena dari mananya dihisab, kemana keluarnya juga dihisab. Makanya yang miskin lebih dulu masuk surga. Jadi mau miskin mau kaya, mau soleh bu mending. Kenapa? Sebab logikanya bukan ke surga saja, ke neraka pun sama. Iya kan, logikanya gitu. Bukan hanya ke surganya, ke nerakanya pun sama. Kalau orang miskin ke surganya lebih dulu, ke nerakanya sama lebih dulu. Kenapa? Karena yang tadi hisabannya tidak banyak. Ingat perlu dihisab, puguh bututna langsung alungkeun ke neraka. Orang kaya dihisab dulu, hartanya dari mana, umurnya bagaimana, dikeluarkannya kemana, itu harta dihisab dulu lama. Orang miskin tidak banyak hisaban, kafir udah gitu. Hadirin ikhwatu iman, jadi yang penting bukan miskin kayanya, tapi soleh atau tidaknya. Nah, kembali lagi hadirin ikhwatu iman, jadi orang-orang yang kafir itu ya seperti itu. Orang-orang kafir itu ya apa yang ada di dalam pikirannya ya dunia. Bahkan urusan agama pun ujung-ujungnya dunia. Ada keuntungan dunianya atau tidak gitu, ada apa ya namanya, ya ada profitnya gitu atau tidak ya, profit oriented. Jadi ya itulah karakter Yahudi seperti itu. Banyak orang Islam, mungkin bisa jadi banyak orang Islam yang karakter berpikirnya seperti itu. Makanya mereka mengatakan orang yang miskin itu sesat, padahal sesat itu bukan kaya dan miskinnya, tetapi ada dalam hidayah Allah atau tidak. Wama ursilu alaihim hafidin. Lalu Allah ingatkan, wama ursilu, padahal tidaklah mereka diutus orang-orang kafir itu alaihim, kepada orang-orang mukmin, hafidin, sebagai penjaga. Orang mukmin mah tidak dijaga oleh orang kafir gitu. Orang-orang kaya itu tidak punya kewajiban menjaga orang-orang miskin. Sampai semuanya diperhatikan. Nah, menjaga di sini hadirin ikhwatul iman bukan arti dalam menjaga membantu, tapi menjaga dalam arti memperhatikan, menghafal, mengingat-ingat. Ya kayak tadi gitu ya, disebutkan di surat yang tadi. Ketika orang mukmin lewat direndahkan. Pokoknya gerak-geriknya orang mukmin itu diperhatikan. Kan seperti itu tadi gambaran di surat ini. Orang mukmin itu seolah-olah selalu diperhatikan gitu ya. Tindak tanduknya, perbuatannya dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan tertawaan. Ketika mereka lewat ditertawakan, ketika mereka pulang merasa bangga karena kaya, sedangkan orang miskin tidak terus saja memperhatikan orang-orang mukmin. Sampai semua aspek kehidupan orang mukmin itu selalu disorot oleh mereka. Lalu Allah tegaskan, wa ma ursilu alaihim hafidin. Mereka tidak diutus sebagai pemerhati. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, sesungguhnya kita sedang diperhatikan oleh orang-orang kafir. Mereka tertawa ketika kita miskin, mereka tertawa ketika kita beribadah, mereka tertawa ketika kita dalam kondisi terpecah belah. Seperti itu terus saja diperhatikan. Senang begitu memperhatikan. Nah, ini juga disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin mah tidak boleh gitu. Orang mukmin itu tidak melihat
orang lain, tapi melihat kepada diri sendiri. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir mah memperhatikan orang lain baik buruknya, sedangkan kebaikan sendiri tidak diperhatikan, atau keburukan sendiri tidak diperhatikan. Kata Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Sungguh beruntung orang yang memperhatikan aib-aibnya sendiri, memperhatikan kekurangan-kekurangan sendiri, an uyubin nas, daripada memperhatikan aib-aib orang lain. Nah, jangan seperti orang kafir. Orang kafir mah, orang berdosa mah, aib orang lain dilihat, tapi aib sendiri tidak. Mereka tertawa ketika orang mukmin miskin, mereka tertawa ketika orang mukmin ibadah, mereka tertawa ketika orang mukmin lewat, mereka sendiri lupa terhadap dirinya sendiri. Apakah mereka miskin atau kaya itu dari Allah atau bukan? Ketika orang lain ibadah, mereka tidak pernah melihat dirinya ibadah atau tidak. Terus saja memperhatikan orang-orang yang ada di luar diri mereka. Jadi resep gitu ngomongkeun batur teh, bukan resep ngomongkeun kejelekan diri sendiri. Nah, hadirin ikhwatu iman, karakter orang mukmin adalah memperhatikan aib diri sendiri, tidak seperti orang kafir yang digambarkan al-mutaffifin ini suka memperhatikan aib orang lain. Nah, inilah hadirin ikhwatu iman sambungan gitu ya, kaitan antara akhir surat ini dengan awal surat ini. Masih ingat awal surat ini tentang apa? Tentang orang-orang yang ketika dagang curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, orang yang celaka kata Allah yaitu al-mutaffifin, orang yang curang ketika mereka menimbang untuk dirinya sendiri, ditimbang oleh orang lain harus tepat. Tapi ketika mereka menimbang, mengukur sesuatu untuk orang lain, mereka curang. Nah, ini kaitannya antara awal dengan akhir surat ini. Mereka tidak memperhatikan kesalahan diri mereka sendiri. Itulah perbuatan orang-orang yang ajromu, orang-orang kafir, orang-orang yang di awal disebut sebagai al-mutaffifin. Jadi karakternya hadirin ikhwati iman seperti itu, suka memperhatikan orang lain tapi tidak suka memperhatikan aib diri sendiri. Jadi kita mah hadirin ikhwati iman, perhatikanlah aib-aib diri sendiri, lalu perbaiki, lalu jadilah orang yang mau berubah. Sebab tidak semua orang bisa berubah. Orang yang berubah adalah orang yang menyadari kesalahan diri sendiri. Orang yang baik adalah orang yang beristighfar ketika membuat kesalahan, bukan orang yang tidak pernah salah. Nah, orang kafir itu merasa tidak pernah salah, makanya tidak pernah memperhatikan diri sendiri. Nah, itu hadirin ikhwatu iman, sampai ayat ke-33 karakter orang kafir. Kata kuncinya mereka memperhatikan kejelekan, keburukan orang lain, tapi tidak pernah melihat keburukan, kekurangan diri sendiri. Gajah semut di seberang terlihat gitu ya, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat gitu. Kabatur bisa gitu, pada cileuh aya dina panona gitu. Kabatur bisa nuduh salah, tidak pernah memperhatikan aib sendiri. Nah, itu karakter orang ajrom. Jangan sampai seperti itu, suka melihat aib orang, tidak pernah memperhatikan aib sendiri. Lalu hadirin ikhwatu iman, Allah selanjutnya mengingatkan fal yauma, kata Allah, maka hari ini. Fal yauma, maka hari ini. Nah, maksudnya nanti di akhirat. Maka pada hari ini alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Sebaliknya yang akan terjadi. Orang-orang mukmin yang akan tertawa melihat orang kafir. Jadi nanti di akhirat
Giliran kita mah di akhirat, ibu-ibu bapak-bapak. Sekaya-kayanya kita tetap terbatas di dunia mah. Makanya tidak boleh menertawakan orang miskin. Sebab tetap ujian. Semiskin-miskinnya kita di dunia, jangan bersedih. Sebab nanti akan tertawa di akhirat. Menertawakan orang kafir. Kalau sekarang kita dizolim, maka jangan bersedih. La takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Sebab nanti di akhirat harapan itu masih ada. Kita yang akan tertawa, orang kafir yang akan menangis. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini kata Allah, di surga orang-orang yang beriman itu akan tertawa melihat orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun, mereka saling memandang, saling melihat. Ya, alal araiki di atas dipan. Dalam tafsirnya mereka saling berpandangan karena kegembiraan dan mereka juga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas seperti melihat bulan purnama kata Rasulullah di dalam hadis. Hadirin ikhwatu iman, tidak ada yang lebih bahagia, tidak ada yang lebih gembira daripada kita melihat wajah Allah. Mungkin di dunia tidak terbayang, mungkin di dunia kenikmatan itu puncaknya bermacam-macam tergantung penilaian dan standar nilai orang masing-masing, tapi di akhirat kenikmatan terindah adalah dapat berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat terakhir ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala membuat pertanyaan. Kata Allah, hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu akan mendapat pahala, akan mendapat ganjaran atas apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia? Nah, hadirin ikhwatu iman, dapat balasan gak orang-orang kafir? Nah, begitu pertanyaan Allah. Dapat balasan gak orang-orang kafir? Pasti. Makanya jangan bersedih kita orang mukmin. Jangan kecewa dengan takdir dari Allah, kaya ataupun miskin. Pada akhirnya semuanya adalah ujian. Selama kita berada dalam hidayah Allah, selama kita tetap ada dalam petunjuk Allah, maka itulah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. Nikmat yang paling utama tentu nanti Allah berikan di akhirat. Di dunia semuanya adalah ujian. Hadirin ikhwatu iman, laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Sungguh telah kami jadikan manusia itu semuanya. Di sini kalimatnya al-insan, semuanya orang manusia. Semuanya orang, semuanya manusia fi kabad, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Orang kaya susah nggak bu jadi orang kaya? Taruh ke haji. Susah, seremutan sami bu. Harusnya pajinya. Jadi orang miskin banyak pikirannya banyak. Jadi orang kaya banyak pikirannya banyak. Jangan anggap tidak banyak pikiran, sama. Fi kabad, semuanya dalam kesulitan, semuanya dalam kesusahan. Semuanya sama, semuanya sama. Yang membedakan adalah nanti kita di hadapan Allah seperti apa. Kita di hadapan Allah seperti apa. Hadirin ikhwatu iman, tentu Allah ciptakan manusia dalam kesusahan, dalam kesulitan. Itu takdir Allah, itu sunnatullah, semuanya akan merasakan hal yang sama. Lalu bagaimana kita menghadapi kehidupan ini? Hadirin ikhwatu iman, sesuai nasihat Rasulullah kepada salah satu sahabatnya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, Allah akan ada di hadapan kita, memberikan perlindungan kepada kita. Allah yang menjaga semua kehidupan kita, rizki kita, hidup dan mati kita, Allah jaga. Tidak ada yang tidak Allah jaga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata bergerak di muka bumi ini kecuali semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Maka tugas kita adalah berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kehidupan sehari-hari. Ya, yang tadi dari awal kalau boleh direview lagi ya tentang kriteria orang mukmin, kriteria suami soleh, kriteria istri solehah, silakan bisa ibu-ibu baca-baca lagi di surat At-Tahrim. Ya, kriteria istri soleh 6, kriteria suami soleh 1, tapi hiji ge berat, menyelamatkan keluarga dari ancaman api neraka. Istri sama punya kewajiban, tapi dia punya kemampuan gitu ya, punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri kalau punya 6 kriteria itu. Oleh Rasulullah sebetulnya disederhanakan. Ya, ini terakhir Bu. Oleh Rasulullah, ini khusus ibu-ibu. Oleh Rasulullah disederhanakan. Ya, kriteria yang 6 itu menjadi kriteria yang lebih sederhana. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Bu, ini kata ini Bu, ini penting. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang istri salat, menjaga salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, menjaga saum Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina dan menutup aurat. Hafizat farjaha, tadi Pak Haji di awal sudah menyebutkan menutup aurat. Maka ini saya tegaskan lagi. Kalau seorang perempuan menjaga sholat 5 waktu, menjaga pelaksanaan saum Ramadan, kadek beli masih kena gaduh hutang, enggal bayar. Wah, yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak berzina, menutup aurat, dan yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat sama suaminya, taat kepada suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepada si perempuan itu, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, masuklah ke surga dari pintu surga yang manapun. Oh, Ibu, bapak-bapak mah tidak dapat itu. Khusus untuk ibu-ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga salat 5 waktu, jaga pelaksanaan saum Ramadan, yang masih punya hutang gitu ya, bayar, si kabur teu kabayar. Jaga auratnya, tutup auratnya, dan yang keempat, taat kepada suami ketika perintahnya itu bukan perintah kemaksiatan. Insya Allah kata Rasulullah akan dipanggil nanti di akhirat, masuklah dari pintu surga yang manapun, bebas milih yang mana pintunya, masuk ke surga. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jatah usia untuk bertemu kembali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.